Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian melesat 3,62%, sedangkan 10 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di kemarin dan proyeksi untuk perdagangan di hari ini bersama dengan analis yang sudah berpartisipasi melalui Zoom. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kami punya beberapa informasi terlebih dahulu dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi yang pertama, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah usai menembus level tertinggi intraday di sepanjang masa di level 8.317. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah di tengah saham big cap dan konglomerasi dilanda profit taking. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,40% di level 8.241,91 di perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG berbalik melemah usai menguat dan mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian melesat 3,62%, sedangkan 10 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor properti dan real estate anjlok 2,62%, sektor barang baku turun 2,22%, dan sektor teknologi melemah 1,15%. Pelemahan IHSG tampaknya terjadi karena adanya aksi ambil keuntungan atau profit taking setelah IHSG mampu mencetak rekor harga tertinggi. Emiten konglomerat dan saham berkapitalisasi besar tercatat sebagai pemberat utama kinerja IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 1,73% di level Rp3.970 per saham, berkontribusi atas pelemahan 11,60 indeks poin. Saham BRPT turun dalam 4,63% di level Rp3.500 per saham dengan sumbangsi pelemahan 10,61 indeks poin. Lalu ada saham milik konglomerat Surabaya Hermanto Tanoko, emiten RISE yang kembali menyentuh batas auto rejection bawah, melemah dalam 14,80% di level Rp8.350 per saham dengan kontribusi pelemahan 5,74 indeks poin. Sementara saham berkontribusi terbesar untuk penahan IHSG dari pelemahan lebih dalam, saham TLKM tercatat naik 4,48% di level Rp3.500 per saham dengan kontribusi ke 17,18 indeks poin. Dari sisi sentimen di November 2025 akan terdapat agenda yang paling dinantikan setelah rilis data inflasi Oktober 2025 oleh BPS yang melaporkan inflasi terakselerasi 2,86% atau tertinggi sejak April 2024. Selain itu, BPS merilis neraca perdagangan Indonesia di September berhasil kembali mencapai nilai surplus 4,34 miliar dolar Amerika untuk 65 bulan berturut-turut. Selanjutnya, pelaku pasar nantikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025, termasuk hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga acuan. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber pada pagi hari ini, saya akan coba sampaikan update data terbaru pembukaan dari Bursa Asia tampaknya kompak mengalami pelemahan dan mengikuti dari koreksi di bursa global meskipun Amerika Serikat lebih cenderung bervariasi. Pertama untuk Nikkei, pemirsa, melemah cukup dalam di 2,77%, STI juga tertekan di 0,87%, Kospi pagi hari ini juga melemah cukup dalam di 5,55% dan Hang Seng juga tertekan di 1,67%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Dan semoga bisa menjadi referensi terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Widiantoro yang merupakan Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Hendry, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, baik kabar Mas.
Terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita boleh review ya Pak, untuk perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda? Pembalikan yang datang tiba-tiba, apakah memang ini murni profit taking? ISG juga kenaikannya juga sudah cukup signifikan, new all time high kembali, dan beberapa saham yang sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan para investor mengamankan posisi terlebih dahulu dengan melakukan aksi profit taking. Baik Mas ya, kalau saya review pergerakan market kemarin mungkin ya sama profit taking. Dan kedua, market cenderung untuk risk off, melihat banyak sekali rilis data ekonomi yang akan dirilis di Indonesia maupun market regional yang saat ini sedang bergejolak ya Mas. Kalau kita lihat pergerakan market yang sudah mulai penguatan signifikan belakangan ini ya, didominasi oleh beberapa saham-saham tertentu. Dan saham-saham tertentu tersebut itu berkaitan dengan adanya rebalancing ya, spekulasi pasar dengan adanya rebalancing MSCI maksud saya. Nah, ketika ketidakpastian ini muncul, pasar cenderung risk off dan menjual sahamnya. Terus di lain itu juga kita lihat ya Mas ya, untuk hari ini ada beberapa rilis data ekonomi yang penting di Indonesia, lebih khususnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia Q3 bagaimana update-nya. Apakah masih inline dengan target ya, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi maupun di bawah kinerja Q2 kemarin. Nah, ketidakpastian ini menjadikan market cenderung sell off kemarin. Ditambah lagi bursa regional yang kemarin di sesi 2 juga kompak sekali mengalami pelemahan dikarenakan karena memang adanya nada-nada masih adanya COVID di The Fed itu sendiri ya, Mas. Tapi dari sisi teknikal bagaimana Anda melihat pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan kemarin? Apakah ini pelemahannya masih cukup wajar? Kemudian arah pergerakan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penantian beberapa data ekonomi domestik yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar. Kalau saya lihat pergerakan kemarin cenderung wajar ya, cenderung konsolidasi, market risk off. Nah, kalau saya lihat untuk hari ini, pagi ini, ada kecenderungan market akan bergerak melemah ya. Kita lihat support terdekatnya berada pada level 8.166 untuk ISG dan resisten terdekatnya itu di level 8.350. Nah, ini sebagai antisipasi sentimen tadi, market regional bergerak merah. Namun, market mungkin akan bergejolak lagi di jam 11 nanti ketika rilis pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Mas ya. Overall, market masih bergerak pada fase uptrend, namun patut diwaspadai apabila market menembus level 8166 sebagai level supportnya ya. Ada potensi market akan melanjutkan ke level 8040 sebagai level support keduanya. Baik, Pak Hendri, di sepanjang perdagangan di Selasa, ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah, beberapa saham masih sanggup bertahan di zona hijau, Pak. Boleh kita ke Telkom, Pak? Ketika indeks harga saham gabungan mengalami pembalikan arah, Telkom tampaknya masih melaju cukup kencang di atas 5 dan 4%. Pak Hendri. Kalau kita lihat pergerakan saham Telkom kemarin, ya. Telkom kemarin cukup menarik. Sebenarnya menariknya tidak hanya kemarin saja, tapi sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu terakhir. Terlihat dari akumulasi yang dilakukan oleh investor asing yang nampaknya cukup masif selama 2 pekan ini ya Mas ya. Ditambah lagi kita lihat juga ada smart money yang mana terus masuk di saham Telkom itu sendiri. Setelah Telkom itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan dari periode bulan September hingga periode pertengahan Oktober kemarin. Oleh karena itu, saya masih melihat sebenarnya untuk Telkom masih ada potensi mengalami penguatan secara jangka menengah ya. Secara jangka menengah paling tidak level 3.560 hingga level 3.700 sih selanjutnya. Namun untuk hari ini, pagi ini mungkin akan terjadi kecenderungan untuk retest terlebih